kondisi dalam dari Museum Bahari. Oke bang, kita pertama kali mau ke ruangan mana nih bang? Ya, pertama kali kita ngeliat area plazanya dulu nih di sini. Plaza. Oh ini. Area outdoornya Museum Bahari. Ya seperti ini. Untuk Museum Baharinya ini berdiri dari tahun berapa bang? Nah, jadi Museum Bahari ini dulunya gudang rempah-rempah. Pertama kali banget dibangun tahun 1652. Nah, baru diperkuat lagi jadi bangunan yang sekarang nih di tahun 1719, di ujung sana ada 1718, ini ada 1774, jadi bertahap. Oh gitu. Jadi ini tahun didirikannya. Di gerbangnya ini ditulis 2019 ya? Ano ya? Ano. Oke, selanjutnya kita ke mana bang ini bang? Nah, sekarang kalau misalkan yang enak mungkin kesini dulu ya, kita biar bisa ngeliat arsitekturnya Museum Bahari. Oke, siap. Pameran temporer. Di sini. Mendingan tuh ibu. Oke, dengan Bang Firman kita mutar-mutar di dalam. Nah, di sini lagi ada pameran temporer tentang membangun di lahan basah dari Gudang Barat hingga Museum Bahari. Tadi yang saya bilang tuh 1652 sampai 1977. Oh. Jadi Museum Bahari ini dibangun di area lahan basah, rawa-rawa. Oh, pas pinggir laut bang ya? Pas pinggir laut. Nanti kalau misalkan kita naik ke lantai 2 ataupun ke museum ke Menara Syah Bandar, Mas bisa lihat dari Menara Syah Bandar tuh si Pelabuhan Sunda Kelapa, dekat banget dari sini. Oke siap. Saya udah dari sana sih tadi. Oh, udah dari sana. Ini dekat kan berarti. Iya, dekat banget. Oke, kita lanjut lagi bang. Ya, Kemana kita? lagi di sini. Nah, di sini kita ngejelasin kondisi masyarakat di masa lalu nih. Ini lukisannya bang ya? Betul, lukisannya repro dari lukisannya ada kayak orang Tionghoa, ada orang Eropa, ada pribumi lagi menjajakan Kaki ya? perdagangannya. Jadi ini ibarat kata kayak aktivitas orang pada zaman dulu bang ya? Betul, betul. Ini ada iring-iringan dari Kastil Batavia di sini. Nah, ini penggambarannya ya. Seperti ini ya. Kalau ini bang peta ya? Nah, ini peta yang tadi saya bilang ngebangun di lahan basah. Nah, dulu itu area ini kayak rawa-rawa. Akhirnya terjadi sedimentasi, perkuat lagi jadi daratan. Siap. Nah, itu sedimentasinya dari lumpur-lumpur yang dibawa oleh 13 aliran sungai. Oh, termasuk Sungai Ciliwung. Betul. Salah satunya. Yang bermuara di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Jadi pesisir utara ya nantinya. Nah, di sini nih kelihatan nih. Nah, ini ada aliran-aliran sungainya, terus ada juga tadi ombak dari laut akhirnya membentuk Teluk Jakarta. Siap. Kalau ini bang, ini batu-batu apa bang sebelah itu? Ini batu-batu yang ditemukan saat penggalian MRT. Oh, MRT. Ya, batu-batu ini juga dipakai buat pondasi bangunan. Pondasi bangunan. Bangunan Belanda zaman dulu. Jadi ada batu-batu karang, salah satu pondasi bangunannya ya. Salah satu material bangunannya. Oke, seperti ini dia cuy. Ini ada foto-foto. Maaf bang, kalau foto-foto ini karyanya itu zaman dulu, peninggalan zaman dulu atau baru dilukis Iya. setelah Indonesia merdeka? Zaman dulu, karena ini kita dari ambil dulu. dari beberapa sumber digital yang open public ya. Yang dari situs-situs Belanda, situs-situs arsip nasional gitu. Yang bisa diakses publik. Ini zaman dulu berarti kurang lebih perkiraan tahun berapa ini bang? Beda-beda. Ada yang tahun 1800-an, 1700-an, 1900-an, 1800, ada beda-beda. Berarti abad ke-18 ya kalau nggak salah ya? Abad 18, 17 juga ada kayaknya. 7 peta deh kayaknya. Luar biasa. 17, 19, 20 juga masih. 800-an. Oke bang, kita lanjut. Ini apa ini bang? Ini sama yang tadi temuan-temuan yang dari MRT. Oh yang ini? Iya, ini beberapa Berarti temuan ini keramik. Benda-benda zaman dulu juga ya? Iya. Seperti ini dia cuy. Luar biasa. Kayaknya ini dari Cina bang ya? Ada dari Cina, ada dari beberapa peninggalan juga sih. Siap. Oke bang, kita kemana lagi nih bang? Lanjut. Ini mau lihat arsitekturnya Museum Bahari di sini. Penyimpanan kartu. Ini kita Hasil kolaborasi sama arsitektur sarang ini. tin atau aspal. Nah, di sini juga ada beberapa materialnya, ada bata, ada genteng. Nah, ini ada tulisan Batavianya nih.
Pasti ini tahun berapa ini? Lihat nggak? Iya bisa. Batavia. Betul. Berarti ini genteng tahun Ini tahun 1900-an sih udah. 1900-an ya? 1900-an karena ada ya Batavia yang 1900-an. Sebelah ini bata-bata yang digunakan tentunya Bang. Iya, betul. Yang dipakai untuk bangunan dari Museum Bari. Museum Bahari atau dulunya pergudangan, Iya, gudang rempah-rempah. gudang rempah-rempah. Seperti ini dia. Kalau ini Bang, maaf Bang, sebelah ini apa ini Bang? Berukuran lebih kecil dan materialnya nggak bisa isi tulangan. Ya. Ini sebelah ini apa ini? Ini peta sih, Bagaimana peta aja, perbatasan peta ini? area Namun sayang, Museum Batavia, Bahari. Batavia. Batavia yang sekarang Museum Bahari ada di sini. Ini stasiun Jakarta Kota. Oh siap. Ada yang lebih terkenal Oke, sebagai kita di sini ada lukisan-lukisan juga Bang ya. Iya, lukisan-lukisan Museum Bahari Zaman dulu banget Ini nih. area partai tersebut digunakan sebagai ruang terbuka publik, di mana terdapat kursi-kursi taman. Kalau ini Bang, keramik-keramik ini waduh. Ini pasti umurnya berapa tahun? Iya. Berapa ratus tahun yang lalu ini? Iya, ada beberapa dari kita kan kerjasama sama beberapa institusi ya. Ini dari pusat dokumentasi arsitektur, dia nampilin beberapa koleksi dari punya mereka ya di sini. Ini nggak boleh disentuh ini cuy. Iya. Takutnya terjadi apa-apa karena udah sangat langka, susah didapat lagi. Oke Bang, selanjutnya kemana kita Bang? Ini ada sketsa apa ini Bang? Sama ini foto-foto area dari Museum Bahari. Oh ya, foto jadulnya ya. Ya, foto-foto jadulnya. Nih, gudangnya ini. Nah, ini ketika diresmikan sama Bang Ali Sadikin. Oh, pas diresmikan ya. Tahun? Tahun 1977. Siap. 1977. Di sini juga ada penjelasan ya Bang ya? Iya. Oke. Siap. Beberapa. Iya, ada beberapa galeri foto-foto lama. Oke Bang, lanjut lagi Bang. Nah, kalau di sebelah ini Bang, Ini ruang awal pelayaran Nusantara. Di sini ada dua ikon perahu pinisi yang jadi kebanggaan Indonesia juga karena sudah jadi World Heritage. oh seperti ini contohnya. Ya, Jadi perahu ini adalah perahu layar tanpa mesin yang dibangun tahun berapa ini Bang? Kalau menurut Abang? Kalau ini sih miniaturnya ya. Oh, miniatur ya pasti. Miniaturnya. Heeh. Kalau ini miniatur di perahu pinisi Nusantara. Perahu pinisi Nusantara ini perahu pinisi yang khusus dibuat di tahun 1986 untuk berlayar dari Jakarta ke Vancouver, Kanada untuk menghadiri World Exposition. Jadi ada hari tentang teknologi transportasi dunia ngumpul di Vancouver, dari berbagai dunia berkumpul di Vancouver untuk menampilkan perkembangan teknologi transportasi yang mereka punya di Indonesia. Karena negara maritim, dia nampilin transportasi tradisionalnya, meskipun tradisional tapi dia bisa sampai ke Vancouver gitu. Siap, siap. Seperti ini nih. Detail dari miniatur perahu pinisi zaman dulu. Kalau perahu pinisi ini kan dari Sulawesi Selatan Bang ya? Iya. Nih, desainnya seperti ini kurang lebih miniatur dari pinisi. Oke Bang, kita lanjut lagi. Ke sebelah mana Bang? Ini kita punya koleksi meriam-meriam bisa di sini. Kalau ini tali dari tahun berapa ini Bang? Kalau ini tali yang itu punya pinisi Nusantara di tahun 1986. Beberapa materialnya dari perahu itu dihibahkan ke sini. Oh, siap, siap. Nanti di situ juga ada tuh kemudi gulingnya. Oke. Kita lihat ya. Ya. Ini perahunya juga miniaturnya seperti ini. Ya. Wah, ada naga ini dari daerah mana Bang? Kalau ini lancang kuning. Lancang kuning ini dari daerah Riau. Oh, Riau. Perahu layar juga. Di sini ada meriam-meriam ini Bang. Iya, ada meriam VOC. Ada. Ini original atau gimana nih Bang? Iya, ini original. Original. Iya. Sekecil ini. Yang ini dari Nusantara nih, kayak meriam cat bang. Nah ini yang dari VOC, ada tulisan VOC. Ini dari Nusantara. Besi ini Bang ya? Iya. Wow. Tahun berapa ini Bang? Beda-beda. Kalau yang ini teridentifikasi 1700-an. 1700-an. 94 nih, di sini ada tulisan. Oh iya. 1794 nih. Maaf. Iya. Maaf ya saya.
seperti ini. Ini juga VOC bang ya? Soalnya ini bahan yang ada ukurannya ini. Ini dibuat di Nusantara. Nusantara. Siap. Ini VOC. Nah, Ada lambang VOC-nya nih. VOC-nya, iya. Tahun 1700-an nih VOC. Luar biasa. Seperti itu. Ini VOC juga. Wow. Keren koleksi meriamnya. Nih. Ayo. Wah, ini perahunya bang. Boleh saya kesini dulu? Sudah. Pinisi juga ini bang ya? Apa kapal VOC ini? Miniatur VOC? Ini miniatur KRI Dewa Ruci. Oh, kapal angkatan laut. Angkatan laut ini. Taruna buat praktek, Ya. Akabri. Iya, buat TNI AL ya. Kadet-kadet angkatan laut. Ya. Jadi miniaturnya dipasang di sini dan ini kalau nggak salah buatan Jerman nih. Kalau Ya. yang originalnya Kalau yang KRI Dewa Ruci. Rucinya. Iya, buatan Jerman. Jadi mereka berlayar itu mengelilingi negara-negara. Seperti ini miniaturnya KRI Dewa Ruci. Menggunakan layar. Cuman kalau lagi cuaca gak bagus, ada juga mesin tersedia di kapal Dewa Ruci ini. Miniaturnya seperti ini sih. Oke bang, lanjut lagi bang. Ini. Kalau ini kapal perang bang ya? Ya ini KRI Macan Tutul. Macan Kalau Tutul. misalkan pernah dengar Komodor Yosudarso, Oh, ini iya, iya. miniatur kapalnya yang Tenggelam. Tenggelam. Di Laut Arafuru. iya Siap, seperti ini ya. Ini juga ada, kalau ini VOC mungkin bang ya? KRI Yunani. Oh Yunani. Iya, ada beberapa kapal internasional juga yang dihibahkan dari beberapa negara sahabat. Oh siap. Kalau ini bang, telegram atau? Kalau ini radio komunikasi yang dipakai di perahu pinisi yang tadi sempat saya bilang tuh dari Jakarta ke Vancouver, Kanada. Meskipun pakai perahu tradisional, sudah dilengkapi beberapa alat-alat modern untuk keselamatan pelayarannya. Oh siap. Karena 1986 ya itu kan. Di sini ada contoh-contoh keterangan dari perahu dan ini nih. Juga ini kita harus tahu Iya, nih apa ini. Ini perahu atau kapal Amsterdam. Oh punya VOC ini ya. Iya, VOC yang dulu. Ini miniaturnya yang dulu dipakai untuk bawa rempah-rempah. Wah, jadi seperti ini contoh miniatur dari kapal VOC zaman dulu yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah terbaik dari Nusantara yang tentunya ditampung di pergudangan ini dan selanjutnya diekspor ke Eropa menggunakan kapal ini cuy. Jadi perahu layar ya. Dan ini tanpa mesin nih, luar biasa nih. Ilmu bintang, astronomi dan lain sebagainya sebagai peta pemandu pelayaran. Nah, luar biasa pelaut-pelaut zaman dulu dan di sini ada meriam-meriam tentunya. Miniaturnya mungkin untuk melawan bajak laut ya zaman dulu bang. Iya. Wah, indah sekali. Oke bang, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kapal modern pasti nih. Iya, ini Punya Pertamina LPG. Pertamina. Ini hibah juga ada Pertamina. Wah, kali ini kompas bang ya? Ya itu rumah kompas. Nah, ini kompasnya nih. Jadi pelaut zaman dulu no GPS, mereka memakai kompas sebagai penunjuk arah utara, timur, barat, selatan. Ini alatnya nih, kompas. Nah ini juga ada apa ini? Radar. Radar ya. Teropong radar. Ini pasti udah zaman Iya, lebih modern lagi. teman-teman ini ya Nah, koleksi alat-alat yang ada di finisi Nusantara. kalau ini yang udah terbaru nih Iya. dari Pertamina LPG tentunya ya, yang membawa gas punya kapal Pertamina terbaru ini. Modern, kapal modern. Ya. Kalau ini apa ini bang? Maaf, Nah ini kemudi guling. kemudi. Kemudi guling buat manuver si kapal pinisi belok kanan kirinya Oh. yang ada di bagian belakang. Jadi ini yang zaman dulu punya nih. Jadul. Iya. Ternyata koleksi dari Museum Bahari ini sangat banyak ya dan sangat ya buat kita belajar sejarah sangat cocok lah kita berkunjung ke Museum Bahari ini. Ini ada buku-buku tempo dulu bang ya. Iya ada juga. Di sini ada ekspedisi pinisi tahun 86. Ini apa ini bang Mata? Ini adalah paku 100 tahun si jalur Trans Kanadanya. Si perahu pinisi ini menjadi salah satu kontestan terbaik ya. Di antara banyak ratusan kontestan pinisi yang terbaik, ada 3 yang terbaik. Salah satunya pinisi diberikan hadiah peringatan ini. Oke siap.
Boleh kita lanjut lagi bang? Boleh, boleh. Jadi kita ditemanin bang siapa bang, maaf? Saya Firman. Bang Firman untuk penjelasan dari koleksi Museum Bahari ini. Ya, ini ada beberapa perahu yang berasal dari daerah Kalimantan. Kalau ini maaf bang, ini termasuk miniatur atau bisa Ini seukuran asli. perahu aslinya ya? Asli. Ini namanya perahu jukung. Perahu jukung ini dibuat dari satu bongkahan kayu dikeruk menggunakan alat-alat yang ada di sini. Alat-alat tradisional. Oh ini alatnya ya? Alatnya. Alat pembuatan perahunya. Perahunya. Dari daerah mana ini bang? Maaf, Ini kalau Kalimantan. Kalimantan ya? Ya. Karena Kalimantan itu kita kenal adalah negeri atau apa kabupaten yang banyak sungainya. Ya, ini Seperti Barito, Kapuas, Musi dan lain-lain. Kalau Musi bukan? Iya, ini dari Sungai Barito juga. Jadi sudah dikeruk, dia nanti dibakar bawahnya. Oh, Sudah dibakar, dipanaskan lagi ya? Dipanaskan, memuai, nanti jadi seperti ini. Ini yang udah jadi. Oh, siap. Ini alatnya bang ya? Maaf. Ini ada alat itu. Ini ya, kalau ini ukuran untuk berapa orang bisa muat ini? Besar Iya, ini. ini besar. Dari Kalimantan juga ya? Di Kalimantan juga ini alut pasar. Wah, ini lebih indah lagi detailnya nih. Jadi kayak ada lukisan-lukisan khas suku Dayak bang ya? Iya, khas Korea. Ini seperti ini dia, besar. Sebelah ini juga Kalimantan bang, maaf. Iya, ini Kalimantan juga. Tuh, ada Nah ini tempat kayunya foto juga. perahu jukungnya ketika dipakai sama masyarakat lokal yang tadi. seperti ini ya. Ya, seperti ini. Perahu yang kita lihat tadi itu bukan miniatur dan ya ini pada saat dinaikin itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini yang buat di laut. Kalau ini miniatur apa ini bang? Ini perahu janggolan dari Madura. Oh Madura, Madura. khas Madura. Dia lebih adem tentunya ya, karena ada atap. Iya, ada atapnya. Wah keren. Dari suku Madura. Cakep. Keren keren. Ini ada perahu ketinting yang dipakai untuk aktivitas pasar apung. Oh pasar apung Sungai Barito tentunya. Iya, di Banjarmasin. Banjarmasin. Iya. Kalau ini bang, ini asli atau miniatur ini bang? Ini miniatur ini perang apung. Sampan ya, makanya. Oh ini miniatur. Kalau yang ini Iya. sebelah ini, sorry asli. Asli. Ini miniatur. Dari suku mana ini bang? Ini Maluku. Oh Ambon ya. Iya, kora-kora. Ini dari Ambon ini kapalnya nih miniaturnya. Kurang lebih seperti ini coy. Ada keterangannya juga. Iya. Kalau ini bang? Kayu-kayuan ya? Ini ada beberapa kayu yang dipakai buat membangun sebuah perahu juga. Material-materialnya. Seperti ini ya. Untuk membangun perahu kayu tradisional. Dan ini adalah bangunan dari perahu itu bang ya? Iya, ini rangka bangunan, rangka perahu. Ada gading-gadingnya seperti ini. Gading-gadingnya. Ini semua pakai besi juga bang. Iya, sekarang udah ada pakai besi. Dulunya pakai kayu aja. Pakai kayu, pakai penguatnya ya. pasaknya pasak kayu. Betul. Siap. Ini seperti ini coy. Kemana lagi kita bang? Sekarang kita ke atas dari sini. Oh kita ke atas. Iya. Siap. Ini kan koleksi perahu semua. Kita ke atas. Langsung ke atas. Wah kalau sebelah ini perahu-perahu apa ini bang? Maaf. Ini ada beberapa perahu hibah juga. Oh, hibah yang ini kita buat. Oh dibuat ya? Dibuat di sini pengadaan untuk perahu-perahu yang cukup dikenal nih kayak perahu Jung Cina. Oh ini Cina ini ya bang ya? Iya, Cina. Cina miniaturnya. Ini sorry. Ini ada perahu Oranye Nassau dari yang Belanda. Belanda. Siap. Ini bangsa Belanda punya VOC nih. Ini ada perahu dari Miniatur. Cina. bukan, Mana? ini dari daerah Korea. Oh Korea seperti ini ya. Kura-kura. Kapal kura-kura. Pastinya zaman dulu bang ya. Iya, zaman dulu. Tradisional karena masih memakai layar. Tuh. Seperti ini. Ini sebelah kiri ini apa bang? Gimana? Tuh. Ini sebelah kiri ini. Kalau ini perahu Pakorani. Yang ini ya. Ya. Wah keren. Layarnya besar pasti cepat nih. Iya. Sebelah sana juga kali ini China ya kayaknya ya. Tiga ini sama kayak yang tadi perahu janggolan Janggolan ya. Oke. dari Madura. Oh miniaturnya juga. Oke kita lanjut lagi bang. Sekarang ke ruangan mana bang? Kita ke atas. Oke ke atas kita.
Ini kemudi jadul ini. Zaman dulu. Menelusuri tangga bangunan 350 tahun yang lalu. Wah, ini lantainya nih masih original lantainya nih atau? Wah, lantainya masih original dan tentunya memakai kayu apa nih Bang? Ada yang pakai kayu besi, ada yang pakai kayu jati juga. Jati ya? Luar biasa cuy. Ini ada perpustakaan. Wah ini saya mau lihat dulu nih Bang. Boleh. Ini kemudi kapal Tempo dulu nih. Ada port side sisi kiri dan starboard side tentunya sisi kanan. Terus ada mungkin ini untuk melihat kemiringan kemudi. Iya, ada itunya. Seperti ini dia. Kapal-kapal Tempo dulu. Iya. Nih. Ini lambangnya para pelaut nih. Kemudi buat nautika dan propeller buat mesin tentunya ya. Iya. Ayo Bang, boleh. Dan yang menarik juga ini dulunya pernah tahu Siemens ya? Siemens ya. Handphone ya? Handphone. Nah dulu ternyata Siemens memproduksi ini. Iya. Setir kemudi. Siemens yang merek handphone elektronik ternyata dulu memproduksi kemudi-kemudi juga ya. Coba lihat di sampingnya. Oh iya cuy. Nih. Jadi pabrik handphone zaman dulu tuh dulunya bikin kemudi juga nih. Ini udah kemudinya sistem hidrolik sih kayaknya karena ada pipa juga di sini. Pipa bertekanan ya. Ayo Bang, boleh kita lanjut? Mau lihat sini, ini Boleh. ada dinding kota Batavia yang masih tersisa. Nah ini belakang kita lihat dinding kota Batavia yang masih tersisa dulu. Ini Bang? Oh, ini baru ini. Oh baru, Iya. kirain dari zaman dulu, enggak ya? Oke, kita kemana lagi Bang? Ini masih jati asli nih. Jati kesana. 350 tahun cuy. Pada mulanya, Cengho merupakan kasim istana api. Ini gerbang masih asli nih. Masih asli. Waduh, gila. Ini saya pegang gerbang 350 tahun yang lalu nih. Buset dah. Masih bisa sekuat dan sekokoh ini ya bangunannya. Jadi pegang juga nih dinding-dindingnya. Nih, kita pegang lagi dindingnya. Tahun 1000 berapa Bang? Itu 1700-an. 1700-an nih. Nih, kita pegang lah. Bangunan yang sangat bersejarah ini. Luar biasa. Dan ini ada gambar VOC Bang ya? Ada lukisan gitu. Ada orang lokalnya juga Bang ya? Ini kalau di sini ilustrasi dari kedatangan bangsa asing aja sih. Oh, ilustrasinya ya? Iya. Ada Chinese, bangsa lokal kita, Jawa, Iya. dan lain sebagainya tentunya. Iya. Tapi kalau yang sini menceritakan orang-orang India, Cina dan Arab. Oh. Nusantara. Maaf Bang, saya boleh ngambil dulu gambar di sini ya? Iya. Nih. Ada pedagang India seperti ini, terus agamawan Hindu. Ini ada keterangannya, sebelah ini ada ini Arab Bang ya? Ini Arab, ya Arabian. Pedagang penyiar agama Islam juga Arab. Arab. Nih ada keterangannya di sini. Waduh, banyak ilmu pengetahuan ternyata di Museum Bahari ini. Iya. Ini ada Ahmad Ibnu Majid Bang ya? Masjid. Oke. Tentunya sebelah sini Bang, boleh dijelasin Bang? Ini Cina. Cina ya? Ya. Pedagang Cina Jadi ya? yang pertama kali datang orang-orang asing itu dari India, Cina dan Arab. Ini ya salah satunya ya. Busana mereka dulu itu seperti ini cuy. Yang mereka cari dulu rempah-rempah. Wah ini Bang, luar biasa juga nih. Ntar Bang, saya ngambil dulu yang ini nih. Ini orang Belanda Bang ya? Ini Portugis. Portugis. Islamnya Portugis, Belanda, Inggris sampai Jepang. Portugal Yang ini. menjajah. Ini apa ini namanya Bang? Kalau istilahnya? Dia apa ini? Istilah apa? Maksudnya orangnya ini patung apa namanya gitu? Oh, manekin. Oh maneken ya? Ya. Nah ini dari Manekin Portugis. Portugis. Dilihat dari hidungnya sih ya Bang. Iya. Khas Eropa. Nah, yang mereka cari dulu rempah-rempah, bisa
dilihat rempah-rempahnya. Nah, ini tempat penyimpanan rempah-rempah ya. Ya, ilustrasi dari gudang rempah-rempah. Nah, ini ilustrasi dari gudang rempah-rempah yang dibawa, yang dicari oleh bangsa Eropa, Bang ya. Iya. Pedagang-pedagang Cina, Eropa, VOC Belanda, dan ini sangat memiliki harga ekspor tinggi dan harga jual tinggi di Eropa. Makanya mereka tuh bertahan di Indonesia sampai berapa tahun, Bang? Di Indonesia? Di Indonesia sampai 1942 ya. Tuh, Jepang kan akhirnya masuk. Jepang masuk, nih seperti ini nih. Ini contoh rempah-rempah yang ditaruh di pergudangan ini sebelum dibawa ke Eropa untuk didagangin. Di sini ada, maaf saya pegang, kapulaga, terus mahoni, kayu manis, kemiri, lengkuas, kedawung. Bang, rempah-rempah ini kalau di Eropa mungkin nggak hidup ya? Hidup suburnya di Nusantara ya? Iya, paling bagus kualitasnya di Nusantara. Cuma sekarang kan udah bisa ya di Eropa juga. Dengan ilmu pertanian zaman sekarang ya? Iya, yang sekarang Teknologi ada. zaman Kalau dulu sekarang. ya memang cuma di Nusantara. Ini hanya hidup di Nusantara seperti nih, cengkeh, kunyit, Oke, pala, jahe, cabe. manis. Wah, ini satu nih. Saya ambilnya semua jintan, Iya. pala, apa nih, kembang lawang. Inilah yang dicari bangsa-bangsa zaman dulu ke Nusantara, bangsa Eropa. Seperti ini adas, jintan putih lagi, ada kayu elis, lada putih. Oke Bang, sudah saya ambil semua gambarnya Bang. Ya, oke. Boleh kita jalan lagi Bang. Ini ilustrasi aja Bang ya. Iya, itu satu aja. Wah, ini luar biasa nih Museum Bahar ini. Betul-betul buat kita belajar sejarah ini harus ke sini loh. Nih, seperti itu busana dari bangsa Eropa zaman dahulu. Nih. Wah, ada Cornelis, pengawal Iya, Cornelis de Houtman. Ternyata ini patungnya Cornelis de Houtman. Iya, ini ilustrasi Ilustrasi Belanda. ini, Belanda. Yang ini orang kita pakai. Ya, ini orang kita. Nah, yang ini orang kita, penduduk pribumi 1, contohnya penduduk pribumi 2. Jadi ini ilustrasinya kayaknya lagi menawar dagangan ini, rempah nih. Baru datang. Oh, baru Diterima, datang. Diterima. Diterima dari, baru turun dari kapal ya Bang ya? Iya, baru datang dulu. Nih ilustrasinya nih. Ini penduduk lokal kita, itu Cornelis de Houtman. Yang tentunya orang Portugis. Iya. Pertama kalinya kan. Kalau Kores orang Belanda, Portugis yang sebelumnya. Oh, yang ini orang Belanda ya? Belanda. Ah, siap. Yuk, selalu lagi. Kalau ini orang tentara Jepang Bang ya? Iya, Jepang. Maaf Bang, yang sana itu apa itu Bang? Itu Inggris. Oh, Inggris ya? Inggris. Kalau ini Inggris, Sir James. Wah, mantap. Oke. Kita ke ruangan apa ini namanya Bang? Ini ruang selanjutnya di ruang sejarah yang lain. Dan ini ruang kedatangan tokoh-tokoh dunia yang sempat singgah di Nusantara. Wah, tokoh-tokohnya. Wah, luar Iya. biasa. Ini pasti siapa yang nggak tahu nih, Marco Polo Marco Polo dari Italia. dari Italia. Ini pelaut ulung terkenal ini, Marco Polo ini. Iya, dia sempat singgah di daerah Aceh. Tuh, sempat singgah di daerah Aceh, luar biasa. Di sini tokoh-tokoh dunia apalagi siapa Ini nih? ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta dari negara mana nih Dia Bang? Muslim, dia dari Maroko. Dari Maroko cuy. Singgah juga di Aceh. Singgah juga di Aceh. Wow, keren ya. Ini ada Laksamana Cheng Ho atau Zheng He. Laksamana Cheng Ho. Ini maksudnya kenapa? Oh, dia pelayan ya? Iya, pelayannya Pelayannya, dan ini Laksamana Cheng Ho dari Cina. di Cina. Pernah singgah di Jawa. Di Semarang. Kalau misalkan Mas main ke Semarang, ada salah satu kelenteng ya, Sampokong yang sangat besar. Nah itu ada cerita-cerita singgahnya si Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho di Semarang. Maaf Bang, kalau sebelah ini? Ini ada Yen Yuger van Nistelrooy, dia seorang kartograf atau pembuat peta. Ini Iya. luar biasa. Ini busana zaman dulu nih. Pembuat peta ini Bang? Iya, pembuat peta. Oke, kalau sebelah ini Bang? Ini ada Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan, dia seorang penjelajah dari Portugis. Wah, luar biasa sekali ya.
Jadi saya lagi kayak kembali ke zaman dulu, ngelihat busana orang, melihat langsung ya. Dari Vasco da Gama, terus ada Ferdinand Magellan, bisa kita lihat seperti ini kurang lebih. Berjalan juga di lantai yang masih original Bang ya ini ya? Ori ya? Yang bawahnya ya. Tuh seperti ini. Ini ilustrasi apa Ini ini Bang? ilustrasi James Cook, Abel Tasman dari Inggris. Pelaut juga nih berarti ya? Pelaut juga. Pelaut Inggris. Waduh, ini pelaut juga nih. Zaman dulu, Abel Tasman. Wow, busananya itu bangsawan Eropa zaman dulu nih. Iya. Di sini ada peta bahwa dunia itu bulat. Oke, kita lanjut lagi Bang. Ya ini ada girosnya. Ini pahlawan Laksamana Malahayati dari Aceh. Pahlawan Panglima Perang Angkatan Laut wanita pertama di dunia. Yang ini. Ya. Oh, dan sekarang ini dipakai di sekolah pelayaran di Aceh, namanya tuh punya perhubungan Laksamana Malahayati ya. Iya. Perhubungan itu Malahayati. Ya, Pelayaran. diaplikasikan jadi nama sekolah, universitas juga ada, kapal perang juga ada. Kapal perang ada, punya angkatan laut. Kalau ini apa ini Bang? Itu ilustrasi lagi melawan Cornelis de Houtman. Oh, Cornelis de Houtman ya. Iya, itu lawannya. Jadi ini orang apa ini Bang yang lawan? Prajurit Inong Bale ini Iya, dari mana? Inong Bale ini adalah prajurit yang dibuat sama Laksamana Malahayati dan prajurit Inong Bale ini semuanya perempuan. Oke, siap. Terus turun ke sini. Ini Rong, apa ini Bang? Ini kosong. Kalau yang mana? Yang ini? Ini kosong. Oh, ini kosongnya. Nah, ini masih zaman dulu punya ini. Atasnya nih. Dan kita lanjut lagi. Wah, ternyata luas ya Bang ya. Iya, luas. Ini sisi luar lantai 1 atau lantai dasar. Seperti ini cuy. Kita di lantai 2 posisinya ini. Miniatur perahu lainnya juga. Di sini Iya, di sini. buat Koleksi perahu asli di bawah. perahu asli ya. Iya. Oke, kita atur Bang. Silakan Bang, Abang dulu. Oh, ada kayak kantin gitu juga Bang ya? Iya, ada juga. Cuma lagi nggak masuk kayaknya itu. Lagi nggak beroperasi. Nah, ini terakhir. Bentuk. Ini perahu asli. Ini sesuai ukuran aslinya ya? Iya, ini perahu asli semua. Ini perahu apa ini? Ini namanya perahu sandek dari Sandek. Sulawesi Barat. Oh, Khas dari Sulawesi. Sumandar. Ke suku Mandar ini buat nelayan atau apa ini? Buat transportasi, buat nelayan juga biasanya. Oh, Ini iya. ada 2 cadik buat penyeimbangnya, ada layar tinggi, tapi karena layarnya ketinggian, cadiknya panjangan kita copot. Sebelah sana juga. Ini ukuran asli semua ya? Iya. Ukuran asli. Kalau sana speedboat pasti udah baru lah. Dari lantai ini sudah dirut 110, berarti hampir 2 meter lebih dari tahun sekian sampai sekarang. Itulah penelitian arkeolog tentang air laut naik dan tanah turun. Wah, ini air apa nih Bang? Ini kondisi Jadi tahu air tanah yang ada di sini. Air apa? Air tanah. Oh, air tanah yang Jadi di... pernah dengar Jakarta tiap tahun mengalami penurunan tanah? Itu ada itu bisa dilihat di musim bahari. Lantai yang kita pijak sekarang ini sudah dinaikkan hampir 1,5 meter lah. Nah, ini ada satu titik yang tetap dibiarkan ada akses untuk melihat bawahnya. Nah, tapi karena air tanahnya sudah naik atau area sekitarnya juga naik, ya jadi tetap ketutupan sama air ini. Kalau kemarau ya kelihatan tanahnya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan airnya dikeluarkan, lumpurnya dikeluarkan, nanti akan ada lantai asli musim bahari di bawah. Siap. Oke. Ini koleksi perahu ya. Ini dari Kalimantan pasti ya? Ini dari Dadak sebenarnya, cuman ukirannya ada Ukuran Kalimantan. Kalimantan. Oh, dari Dadap aslinya. Iya, ini dipakai sama Pak Irfan Suhaimi berlayar dari Jakarta ke Brunei seorang diri. Kemana? Jakarta ke Brunei. Ke Brunei? Iya, seorang diri. pakai badan dia identitas fisik dan mental. Oh ini perahu apa ini? Jayapura, Papua ya? Ini perahu dari Papua nih. Waduh. Nah, ini Mas Alpisita. Kamu cari Papua. Papua apa?
perahu Candi Papua Jayapura 01. Seperti ini ya. Ya, satu. Iya, sekarang ada kayu, kagak ada. Ini kalau nggak salah kayu gua. Ini satu batang pohon ya. Iya. Iya, pakai pahat. Ada yang pahat di sini apa? Tampak ya? Bukan mesinnya. Nggak ada, ini mesin manual semua. Dan ini potong pohon pak, ritual dulu. Jadi nggak sembarangan. Jadi izin ke bentar dulu pak. Nah ini sistem alam. Besar ini perahunya nih. Nah ini dari. Ini ada penyeimbangnya mungkin nih bang ya. Ya? Ini penyeimbang ya. Iya, penyeimbangnya. Candi Papua. Besar sekali. Nah, yang dua ini perahu dari Cirebon dan Indramayu yang biasa dipakai untuk menangkap ikan. Ini Iya. dari Cirebon dan Indramayu, ukuran aslinya ya. Iya. Seperti ini dia cuy. Oh. Mantap. Oh ini kantor bang ya? Ini kantor. Oh. Terus kita kemana ini bang? Sudah terakhir kembali ke sana. Oh udah terakhir ya? Iya, ini terakhir. Kalau ini bangunan sisi dari ini ya, Di belakang dari belakang. ini ada bangunan aja biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan. Oh ruang serbaguna ini. Iya, bangunan. Oh udah direnovasi tentunya bang ya? Iya. Udah pakai marmer soalnya. Wah ini sangat, waduh, kayak arsitektur Eropa zaman dulu ya. Iya, disesuaikan kembali. Seperti ini cuy. Kalau sebelah Sebelah juga sama. sama ya serbaguna. Ya? Sama juga. Oh ya. Boleh. Oh seperti ini. seperti Ya? ini. Iya iya. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan. Kegiatan di sini ya. Iya. Kegiatan tentunya berhubungan dengan sejarah ya. Ya, kehakiman, ya. Siap siap. Dan ini langsung ke ruangan nomor berapa nih? Ini kembali ke iklan. Ke tiket ya? Ya. Oke. Oke. Sudah selesai. Terima kasih Bang Firman ya. Nanti Oke. ketemu lagi di luar sama keliling sendiri boleh ya? Boleh, boleh. Siap. Terima kasih Bang. Nah jadi kita udah selesai keliling-keliling di bagian dalam dari Museum Bahari ini, dan selanjutnya kita mau lihat sisi luar dari Museum Bahari. Saya juga penasaran sih, ingin lihat lagi yang gambar-gambar toko-toko dunia tadi yang di atas. Jadi kita akan jalan lagi ke atas untuk lihat-lihat bangunan dari Museum Bahari ini. Dan seperti ini sisi luar, atau di sebelah sana gedung, gedung ini gedung, dan di bagian luar dari gedung seperti ini cuy. Nah ini masih betul-betul peninggalan Belanda ya zaman dulu.